action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan kelas 11 IPA 1. Tata tertib dalam persidangan. 1. Setiap pengunjung di ruang sidang wajib menunjukkan sikap kepada pengadilan. 2. Setiap pengunjung wajib berpakaian sopan, di persidangan tidak bertopi. 3. Pengunjung dilarang merokok, makan, dan membaca koran di ruang sidang. 4. Pengunjung dilarang membuat kegaduhan di dalam ruang sidang. 5. Tidak diperkenankan menerima atau menghubungi dengan menggunakan HP saat persidangan. 6. Dilarang membawa senjata api, senjata tajam, maupun bahan peledak atau benda yang dapat membahayakan di dalam persidangan. 7. Dilarang membawa anak di bawah umur dalam ruang sidang. 8. Dilarang keluar masuk pada saat persidangan. 9. Dan foto dan direkam di luar sidang seizin majelis hakim. 10. Siapapun yang disidang di pengadilan bersikap tidak sesuai martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang atas diperintahnya yang bersangkutan dikeluarga dari ruang sidang pasal 218 ayat 2 KUHP. 11. Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud ayat 3 bersifat suatu tindak pidana tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya pasal 216 ayat 3 KUHP. Praktek sidang peradilan dengan nomor 5 pidana B 2023 dengan nama Fikri Senin tanggal 6 November 2023. Silakan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum memasuki ruang sidang. Apabila majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin mohon untuk berdiri. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Peradilan Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 5 pidana B 2023 atas nama terdakwa Fikri dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Untuk penuntut umum, apakah terdakwa sudah bisa dihadirkan di persidangan? Sudah, Yang Mulia. Silakan untuk bisa dihadirkan di persidangan. Kepada terdakwa, silakan memasuki ruang sidang. Saudara terdakwa, saya akan menanyakan identitas terlebih dahulu. Nama terdakwa siapa? Fikri. Tempat tinggal? Ciremai. Pekerjaan? Buruh. Jenis kelamin? Laki-laki. Saudara terdakwa, apakah saudara saat ini didampingi penasehat hukum saudara? Iya. Penasehat hukum terdakwa, apakah saudari membawa surat kuasa untuk terdakwa dan tanda advokat milik Anda membawa? Bisa ditunjukkan? Saudara dalam keadaan sehat? Sehat. Siap mengikuti persidangan? Siap.
Saudara terdakwa, apakah saudara sampai saat ini pernah ditahan apa belum? Pernah. Dari kapan? 1 minggu yang lalu. Dari tanggal berapa? Tanggal 1. Sampai saat ini Anda masih ditahan? Masih. Untuk penuntut umum, apakah sudah siap membacakan surat terdakwa? Sudah siap. Sebelum itu, apakah terdakwa sudah menerima salinan surat dakwa? Sudah. Sudah siap mendengarkan dakwaannya? Siap. Kalau begitu, silakan untuk penuntut umum bisa membacakan dakwaannya. Kita terdakwa, nama Fikri, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya 19 Januari tahun 2000. Usia 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Ciumpui, agama Islam, pekerjaan buruh, bahwa terdakwa Fikri hari Senin tanggal 1 November tahun 2023. Di sini saya akan membacakan tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa saudara Fikri. Saya menuntut terdakwa dengan pasal 76X dan pasal 330 ayat 1 KUHP tentang penculikan terhadap anak di bawah umur. Setelah dilakukan penyelidikan, tersangka yaitu Fikri telah terbukti melakukan penculikan terhadap saudara Zain umur 8 tahun, anak dari penggugat yaitu saudari Bunga. Terima kasih. Terdakwa, apakah sudah mengerti isi surat dakwa yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Mengerti. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi? Tidak. Untuk penasehat hukum terdakwa, apakah akan mengajukan eksepsi? Tidak. Karena tidak mengajukan eksepsi, sidang selanjutnya yaitu pemeriksaan saksi. Untuk penuntut umum, apakah saksi sudah siap untuk dihadirkan? Sudah siap. Kalau begitu, terdakwa bisa duduk di samping penasehat hukum saudara. Penuntut umum, ada berapa yang mau dihadirkan? Ada 3. Silakan untuk bisa dihadirkan ke persidangan. Untuk para saksi, silakan memasuki ruang sidang. Para saksi, apakah dalam keadaan sehat? Sehat. Sudah siap memberikan kesaksian? Sudah. Untuk saksi pertama, saya akan bertanya identitas saksi pertama terlebih dahulu. Namanya siapa? Dengan saya. Alamat? Alamat saya. Pekerjaan? Pekerjaan di rumah tangga. Di sini sebagai saksi apa? Saya sebagai orang tua dan korban. Saksi kedua, namanya siapa? Alamat? Saya Pekerjaan? masih belajar. Untuk saksi ketiga, namanya siapa? Hidup. Alamat? Sekarang. Kerjaan? Masih belajar. Untuk para saksi, agama kalian apa? Islam. Ada hubungan keluarga tidak dengan terdakwa saksi? Tidak. Ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa saksi? Tidak. Sudah siap memberikan kesaksiannya? Sudah. Dan sudahkah untuk disumpah? Sudah. Untuk petugas kerohanian bisa mempersiapkan diri.
Wallahi, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Hukum yang mulia. Oke, untuk petugas keamanan bisa kembali ke tempat. Dan para saksi bisa duduk kembali. Terima kasih yang mulia. Saksi pertama, kapan kejadian penculikan? Pada saat pulang sekolah Di mana lokasinya? di sekolah, Depan sekolah. iya, Selain dari korban, apakah ada saksi lain yang melihat kejadian pas penculikan? ada Siapa? mereka. Untuk hakim anggota 1 silakan untuk bertanya kepada para saksi lainnya. Saksi kedua, pada jam berapa Anda melihat kronologi tersebut? Sekitar jam 3. Baik. Saksi yang ketiga, Anda mengetahui hal tersebut dan saat jam berapa mungkin? Ya, 3. Terus, apa yang dilakukan oleh terdakwa? Membujuk korban dengan salukan sebuah permen. Sudah ini. Untuk terdakwa, apakah yang disampaikan para saksi benar? Ada yang salah? Benar. Berarti tidak ada yang salah. Tidak. Untuk umum, ada yang ingin ditanyakan atau tidak untuk para saksi? Silakan. Ada. Mengapa saudari Bunga tidak menjemput anaknya ketika jam pulang tersebut pada tepat waktu? Terima kasih. Pada saat itu, motor saya sedang berkendara dannya bocor. Oke. Untuk penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan untuk para saksi? Oke, kalau tidak ada, apakah ada saksi lagi yang akan dihadirkan untuk penuntutan umum? Tidak ada. Kalau begitu, untuk para saksi, terima kasih sudah memberikan kesaksiannya dan berkenan datang ke pengadilan. Apabila ada yang dibutuhkan, bisa untuk dipanggil kembali. Untuk para saksi bisa meninggalkan ruang sidang. Untuk penasihat hukum terdakwa, apakah ada saksi yang akan dihadirkan? Tidak. Karena tidak ada, kalau begitu acara selanjutnya yaitu pemeriksaan terdakwa. Untuk terdakwa, silakan ke kursi pemeriksaan. Untuk hakim anggota 2, silakan mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Baik, terdakwa Fikri, kapan Anda melakukan penculikan tersebut? Jam 3 sore. Alasan apa Anda menculik korban? Dendam kepada ayah korban. Apakah Anda tahu perbuatan Anda melawan hukum? Tahu. Baik, cukup yang mulia. Untuk terdakwa, bagaimana kronologi kejadiannya? Pada saat itu saya sudah mengincar anak itu, lalu saya mengajak korban tersebut untuk membeli permen dan saya beralasan disuruh menjemput anak itu. Untuk penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada terdakwa? Ada. Silakan. Apa masalah Anda dengan ayah korban? Kalau bersaing di bisnis. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi untuk penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa? Tidak. Baiklah, karena tidak ada yang ingin bertanya lagi, untuk penuntut umum, apakah tuntutannya sudah siap untuk dibacakan? Belum siap. Karena tuntutan belum bisa dibacakan, maka sidang kami tunda selama 1 minggu. Kemudian, sidang hari ini, Senin 6 November, kami rasa cukup
dan kami tunda selama 1 minggu, yaitu pada hari Senin 13 November dengan agenda pembacaan tuntutan. Untuk itu kami beritakan kepada penuntut umum untuk menyiapkan tuntutannya, serta menghadirkan terdakwa pada saat persidangan yang akan datang. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang kedua dengan nomor perkara 5 pidana B 2023 dengan nomor terdakwa Fikri Senin 13 November 2023. Silakan jaksa penuntut umum dan penasehat hukum memasuki ruang sidang. Apabila majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin mohon untuk berdiri. Majelis hakim dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Hadirin silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 5 pidana B 2023 atas nama terdakwa Fikri dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk terdakwa bisa dihadirkan penuntut umum. Untuk terdakwa bisa dihadirkan penuntut umum. Kepada terdakwa disilakan memasuki ruang sidang. Terdakwa dalam keadaan sehat? Oke, karena sesuai sidang minggu lalu, sidang hari ini pembacaan tuntutan. Jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan tuntutannya? Sudah siap. Sebelum itu, apakah terdakwa sudah menerima salinan tuntutannya? Menerima. Kalau begitu, silakan untuk penuntut umum bisa membacakan tuntutannya. Dalam kasus ini, saya menuntut terdakwa dengan tuntutan 3 tahun penjara dan denda minimal 60 juta dengan pasal 76F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang pelarangan penculikan, penjualan atau perdagangan anak, karena setelah mendengar para saksi dan keterangan terdakwa sendiri membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan penculikan terhadap korban, dan saya meminta kepada para hakim untuk mengadilinya dengan seadil-adilnya. Terima kasih. Terdakwa sudah mengerti tuntutan dari penuntut umum? Mengerti. Dituntut 3 tahun dan denda 60 juta. Apakah dari terdakwa akan mengajukan pembelaan? Tidak. Tidak mengajukan pembelaan ya. Baik, karena penuntut umum telah membacakan tuntutannya, dari terdakwa tidak ada pembelaan, maka sidang kami tunda selama 1 minggu untuk mendiskusikan keputusan bersama. Maka sidang hari ini tanggal 13 November ditunda dan ditutup. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang ketiga dengan nomor perkara 5 pidana B 2023 dengan nama terdakwa Fikri Senin 20 November 2023. Silakan jaksa penuntut umum dan penasehat hukum memasuki ruang sidang. Apabila majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin mohon untuk berdiri. Majelis hakim dipersilakan untuk memasuki ruang sidang.
Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Peradilan Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor perkara 5 pidana B 2023 atas nama terdakwa Fikri dinyatakan terbuka dan terbuka. Untuk terdakwa bisa menghadiri sidang. Silakan penuntut umum bisa menghadirkan. Kepada terdakwa dipersilakan memasuki ruangan sidang dalam keadaan bebas. Kepada terdakwa, silakan memasuki ruang sidang. Baik, karena hari ini sidang pembacaan keputusan, apakah terdakwa siap mendengarkan putusan hari ini? Ya. Putusan akan saya bacakan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan biasa dalam tingkatan pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa nama Fikri, tempat lahir Tasikmalaya 19 Januari 2000, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Desa Cisayong, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, agama Islam. Mengadili menyatakan terdakwa Fikri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penculikan sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Penuntut umum menjatuhkan pidana kepada terdakwa Fikri dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda 60 juta, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajukan, menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Demikian keputusan sidang permusyawaraan Majelis Hakim Tasikmalaya pada hari Senin 20 November 2023 oleh Hakim Ketua dan didampingi para hakim anggota tersebut karena tuntutannya penjara 3 tahun, denda 60 juta. Dengan demikian, pemeriksaan perkara pidana nomor 5 pidana B 2023 dengan terdakwa Fikri dinyatakan selesai dan sidang kami nyatakan ditutup.